Kembali dari dunia abadi. Audiobook, novel silat. Episode 3. Tang Xiu merasa Han Qingwu terlalu antusias padanya, tetapi dia tidak dapat mengingat kejadian di mana dia berinteraksi dengannya. Terlebih lagi, Han Qingwu terlihat sangat mirip dengan kekasihnya di dunia abadi yang membuat Tang Xiu merasa tidak nyaman, tetapi dia hanya bisa memilih untuk menghindarinya. Tang Xiu, kau terlalu sopan. Kau adalah orang yang mendapat peringkat pertama saat ujian masuk SMA Star City, kelas 1, jadi aku masih berharap kau akan memberiku keajaiban saat ujian akhir tahun. Han Qingwu tidak menyadari ada yang tidak biasa pada Tang Xiu saat dia terus menyemangatinya dengan suara lembut. Tang Xiu merenung sambil menyentuh hidungnya sambil mendengarkan. Guru Han, aku sahabat Tang Xiu di kelas 5 dan aku ingin mendaftar untuk masuk ke kelas 10 untuk melanjutkan sekolahku, jadi aku ingin meminta Guru Han untuk menerimaku. Yuan Chuling memperhatikan bahwa Han Qingwu terus-menerus menatap Tang Xiu dan tidak sekalipun menoleh padanya, jadi dia menunggu sampai Han Qingwu selesai berbicara dengan Tang Xiu dan buru-buru angkat bicara. Bab 10, Tidak PK. Han Qingwu baru menyadari bahwa Yuan Chuling ada di sini ketika dia mendengar suaranya. Melihat Yuan Chuling benar-benar membawa meja dan kursinya, dia tertawa terbahak-bahak dengan senyum menawan di wajahnya. Dadanya yang bulat dan berisi juga bergerak naik turun, menyebabkan mata Yuan Chuling langsung membentuk garis lurus. Selama guru mengizinkan, maka aku tentu akan menyambutmu. Setelah menatap Yuan Chuling sejenak, Han Qingwu menoleh untuk melihat Tang Xiu di samping dan menganggukkan kepalanya sambil tersenyum tipis. Kamu dan Tang Xiu pergi ke belakang kelas untuk duduk, aku akan memperkenalkan kalian berdua kepada semua orang. Melihat Han Qingwu bersedia menerimanya, Yuan Chuling tidak dapat menahan kegembiraannya dan ia pun bergegas masuk ke dalam kelas terlebih dahulu. Setelah Tang Xiu dan Yuan Chuling duduk di tempat mereka, Han Qingwu mulai memperkenalkan Tang Xiu dan Yuan Chuling ke kelas. Ketika Han Qingwu memperkenalkan Tang Xiu, suara mendesis terdengar di kelas karena semua orang berbisik-bisik satu sama lain dalam diskusi. Jelas mendengar perbincangan yang terjadi di sekitarnya, Tang Xiu pura-pura tidak mendengarnya, tetapi wajah Yuan Chuling berubah menjadi hijau karena marah. Kalau saja Tang Xiu tidak menarik ujung bajunya dengan erat, Yuan Chuling pasti sudah melompat karena marah. Untungnya Han Qingwu kuat dalam menangani situasi, dengan batuk ringan, kelas kembali tenang seperti sedia kala. Han Qingwu menatap Tang Xiu dengan pandangan meminta maaf sebelum meminta kelas untuk mengambil kertas ujian bulanan mereka untuk dipelajari. Namun yang membuat Tang Xiu heran adalah bahwa Han Qingwu benar-benar menggunakan bahasa Inggris untuk mengajar kelasnya tanpa menggunakan setengah kata bahasa Mandarin pun, sedemikian rupa sehingga Tang Xiu tidak mengerti sepatah kata pun yang diucapkan Han Qingwu bahkan setelah beberapa menit pelajaran dimulai. Bukan karena bahasa Inggris Tang Xiu buruk atau pendengarannya bermasalah, tetapi murni karena ia tidak terbiasa dengan bahasa Inggris dan ia tidak berharap ada guru yang menggunakan bahasa Inggris saat mengajar di kelas tingkat sekolah menengah. Yuan Chuling pun menjadi bingung setelah mendengarnya, ia ingin menghentikan pelajaran Han Qingwu sejenak atau bertanya pada murid di sebelahnya tentang apa yang sedang terjadi, namun melihat semua murid begitu antusias memperhatikan pelajaran, ia pun terpaksa memaksakan diri untuk lebih memperhatikan pelajaran. Setelah 3 menit, Tang Xiu dengan lesu menyerah mendengarkan pelajaran dan memutuskan untuk mengambil kamus bahasa Inggrisnya untuk membaca. Ini karena meskipun Tang Xiu mampu mendengar setiap kata yang diucapkan Han Qingwu dengan jelas, tetapi dia tidak dapat memahami setiap kata yang diucapkan Han Qingwu, jadi dia menyadari bahwa jumlah kosakata yang dia ketahui sangat terbatas dan memutuskan untuk mempelajari lebih banyak kosakata terlebih dahulu untuk mengisi daftar kosakatanya. Ketika Yuan Chuling melihat Tang Xiu tidak memusatkan perhatiannya pada pelajaran tetapi membaca kamus, dia menjadi gembira dan segera mengikuti apa yang dilakukan Tang Xiu dengan mengeluarkan kamus Oxford yang sangat tebal dan mulai berpura-pura membacanya. Meskipun Han Qingwu sedang menjelaskan solusi untuk kertas ujian, tetapi perhatiannya selalu terfokus pada Tang Xiu. Ketika Han Qingwu menyadari bahwa Tang Xiu bahkan tidak dapat bertahan lebih dari 10 menit dan menyerah mendengarkan pelajaran, wajahnya tanpa sadar menunjukkan ekspresi sedih karena semangat awalnya yang tinggi turun ke titik terendah. Sepanjang pelajaran hingga berakhir, Han Qingwu sempat melirik Tang Xiu beberapa kali, namun Tang Xiu terus membenamkan kepalanya di dalam kamus sepanjang waktu dan tidak sekalipun mengangkat kepalanya,
menyebabkan Han Qingwu benar-benar kecewa. Ketika bel tanda berakhirnya kelas berbunyi, Han Qingwu meninggalkan kelas dengan tergesa-gesa hampir di waktu yang bersamaan. Setelah kepergian Han Qingwu, kelas yang tadinya sunyi langsung menjadi ramai. Mendengarkan pelajaran dari guru Han itu menyebalkan sekaligus menyenangkan. Meskipun kami tidak mengerti apa yang dijelaskannya, tetapi kami harus bertindak seolah-olah kami mengerti agar tidak mengecewakan guru Han. Kau benar, meskipun kita tidak dapat memahami apa yang baru saja dikatakannya, tetapi hanya mendengarkan suara guru Han saja sudah merupakan suatu kenikmatan. Selain itu, kita masih memiliki kesempatan untuk melihat sosok guru Han yang luar biasa. Kenapa kedua bajingan ini tidak peka dan tidak memperhatikan pelajaran guru Han? Para siswa kelas 10 masih berdiskusi tentang seni mendengarkan di kelas, ketika mereka tanpa sengaja melihat bahwa Tang Xiu dan Yuan Chuling sebenarnya sedang mengangkat kamus bahasa Inggris mereka untuk dibaca, membuat mereka marah karena mereka dengan marah mengelilingi Tang Xiu dan Yuan Chuling satu persatu. Yuan Chuling ingin ikut berbincang ketika dia mendengar teman-teman sekelasnya berdiskusi tentang seni mendengarkan di kelas. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa murid-murid kelas 10 tiba-tiba mengganggunya dan Tang Xiu serta merasa seperti ditusuk dari belakang meskipun dia sedang berbaring. Pendatang baru, kita sedang membicarakanmu, mengapa kau bersikap tuli? Yuan Chuling membuka mulutnya dan hendak mengakui kesalahannya karena dia berada di lingkungan baru dan tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi sebelum Yuan Chuling bisa mengucapkan sepatah kata pun, sebuah suara aneh bergema di samping telinganya saat kamus bahasa Inggris di tangannya dibanting ke lantai. Kau! Yuan Chuling sudah pemarah sejak awal dan tidak tahan dengan sikap seperti ini, membuatnya berdiri tegak, bernapas dengan berat. Siswa yang memprovokasi Yuan Chuling jelas tidak menyangka bahwa amarah Yuan Chuling akan meledak dengan mudah karena ketika Yuan Chuling berdiri tegak, perawakannya yang menekan menyebabkan siswa tersebut terhuyung dan mundur beberapa langkah. Jika bukan karena seseorang yang berdiri di belakang siswa tersebut untuk menopangnya, dia pasti sudah jatuh terduduk di lantai. Si gendut, jangan lupakan apa yang kau ceritakan padaku saat kau di koridor. Tepat saat Yuan Chuling ingin membunuh ayam itu untuk memperingatkan si monyet agar tidak marah pada murid itu, suara tenang Tang Xiu tiba-tiba bergema di telinganya. Hei pengecut, mereka menindasmu dan kau masih saja menghindar, pergilah dan lawan jika kau punya nyali. Tepat ketika Yuan Chuling bersiap untuk menghentikan aksinya, sebuah suara melengking terdengar sekali lagi di dalam kelas. Hal ini menyebabkan Yuan Chuling yang baru saja tenang menjadi marah seketika. Akan tetapi, Yuan Chuling memasang ekspresi aneh di wajahnya saat dia menatap orang yang berteriak itu dan menatap bingung ke arah Tang Xiu. Ini karena orang yang mengejek dan mencemooh Tang Xiu bukanlah orang asing melainkan sepupunya Su Xiangfei. Yuan Chuling pasti sudah menamparnya kalau dia orang lain, tetapi karena pihak lain itu adalah sepupu Tang Xiu, jadi Yuan Chuling tentu saja perlu meminta pendapat Tang Xiu. Baru ketika Tang Xiu melihat Su Xiangfei, dia ingat bahwa Su Xiangfei sedang belajar di kelas 10. Melihat kemarahan di wajah Su Xiangfei, Tang Xiu tidak bisa menahan tawa. Su Xiangfei, apakah kamu yakin ingin terus memainkan game ini? Jika menurutmu akan lebih menarik dengan cara ini, aku tidak keberatan terus memainkan game ini bersamamu. Mendengar perkataan itu, tubuh Su Xiangfei bergetar tak terkendali saat dia tanpa sadar teringat pada adegan dia dibawa ke kantor polisi sore kemarin. Saat itu, Tang Xiu sepertinya telah mengucapkan kata-kata yang sama persis kepadanya sebelum kejadian menjadi tidak terkendali, menyebabkan seluruh keluarganya dibawa ke kantor polisi. Su Xiangfei ingin membalas, tetapi di bawah tatapan tajam Tang Xiu, Su Xiangfei membeku dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Kejadian kemarin sore telah meninggalkan pengalaman traumatis yang mendalam pada Su Xiangfei oleh Tang Xiu. Kenapa kalian semua masih berdiri di sana, minta dipukuli? Teriakan keras dan jelas tiba-tiba terdengar di belakang Su Xiangfei saat dia masih ragu apakah akan terus melawan balik dengan Tang Xiu. Cheng Yanan, kali ini aku tidak memprovokasimu jadi jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Su Xiangfei membalas seperti refleks yang sudah terkondisikan saat dia mendengar suara dari belakangnya. Jika kau tidak memprovokasiku, apa gunanya sapu dan pengki yang tergeletak di atas pintu kelas tadi? Jangan kira aku tidak bisa menebak kalau itu kau. Cheng Yanan dengan cepat mencengkeram kerah baju Su Xiangfei dari belakang sambil mendengus dingin.
Su Xiangfei tidak menyangka Cheng Yanan akan bertindak tanpa berkata apa-apa lagi karena wajahnya langsung memucat saat kerah bajunya dicengkeram, dan berkata dengan keras. Cheng Yanan, jika kau terus menyentuhku, aku akan mencari orang-orang di masyarakat untuk mengurusnya. Ah! Sebelum Su Xiangfei dapat menyelesaikan kalimatnya, dia mendengar dengusan dingin dari Cheng Yanan dan diikuti oleh tubuhnya yang terangkat ke udara saat dia terlempar mundur tak terkendali. Setelah beberapa detik, Su Xiangfei terjatuh dengan keras ke lantai dengan suara keras yang membuat debu beterbangan di mana-mana. Cheng Yanan dasar jalang, kau melemparku ke samping tong sampah lagi. Tepat ketika semua orang khawatir apakah Su Xiangfei terluka karena jatuh, dua suara, pui-pui, terdengar darinya saat ia mulai memaki-maki Su Xiangfei. Jika mulutmu terus-terusan mengucapkan kata-kata yang merendahkan seperti itu, aku tidak keberatan untuk melemparmu ke tempat sampah lain kali. Cheng Yanan berkata dengan kasar sambil menatap Su Xiangfei dengan dingin. Mendengar perkataan Cheng Yanan, Su Xiangfei seperti dicekik di leher dengan mukanya memerah, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Dengan Su Xiangfei, pemimpin mereka, yang telah ditangani, murid-murid yang lain menjadi marah namun tidak berani mengatakan apa-apa. Sorot mata mereka ketika menatap Cheng Yanan bagaikan menyemburkan api. Cheng Yanan tampak puas dengan hasil yang didapatnya setelah membunuh seekor ayam untuk memperingatkan para monyet, lalu mengalihkan pandangannya ke seluruh murid sambil berkata dengan keras. Kalian semua di sini sebaiknya mengingat ini, Tang Xiu dan Yuan Chuling adalah teman baikku, jadi jika ada yang berani melawan atau menggoda mereka lain kali, aku pasti akan bertarung habis-habisan dengan mereka. Setelah selesai menyampaikan pendapatnya, Cheng Yanan menepuk bahu Tang Xiu dengan santai dan berkata dengan suara lantang. Sebagai seorang pria, kamu harus lebih agresif atau kamu tidak akan bisa bertahan hidup di masyarakat. Tapi jangan khawatir, selama ada aku di sini, aku jamin tidak akan ada seorang pun di kelas yang akan menindas kalian berdua. Jika ada yang menindas atau mengejek kalian berdua, jangan ragu untuk memberitahuku dan aku pasti akan membantu menyelesaikan masalah ini untukmu. Cheng Yanan mulai berbicara sendiri lagi bahkan sebelum menunggu Tang Xiu dan Yuan Chuling menjawab. Perkataan Cheng Yanan bagaikan sakit gigi bagi Su Xiangfei saat ia menatap Tang Xiu dengan mata penuh cemburu. Su Xiangfei tidak dapat mengerti mengapa selalu ada orang yang membantu Tang Xiu setiap kali Tang Xiu dalam kesulitan. Ketika tidak ada jalan keluar bagi Tang Xiu di rumahnya sendiri kemarin sore, polisi datang untuk membantunya. Ketika ayahnya ingin mengeluarkan Tang Xiu dari sekolah, guru Han ada di sana untuk melindunginya, bahkan saat Tang Xiu dipindahkan ke kelasnya sendiri hari ini dan ingin memberikan Tang Xiu pelajaran yang tak terlupakan, Cheng Yanan benar-benar menonjol baginya. Lelucon itu datang dan pergi bagai angin, ketika bel tanda dimulainya pelajaran berbunyi, para siswa yang mengelilingi Tang Xiu dan Yuan Chuling bubar dan kembali ke tempat duduk mereka. Pada saat ini, Yuan Chuling masih belum bereaksi terhadap apa yang sedang terjadi. Bos, apakah aku menjadi sedikit lebih tampan lagi? Jika tidak, mengapa Cheng Yanan berdiri untuk menyelamatkan kita? Setelah beberapa lama, Yuan Chuling mulai menarik lengan Tang Xiu dengan ekspresi narsis. Tunggu saja dan pergilah ke toilet saat pelajaran berakhir dan kau akan tahu apakah kau menjadi lebih tampan atau tidak. Tang Xiu menatap tajam ke arah Yuan Chuling sambil menjawab dengan nada jijik. Ada senyum di wajah Yuan Chuling setelah mendengar kata-kata Tang Xiu dan tepat ketika dia ingin melakukan serangan balik, dia menyadari bahwa Tang Xiu sekali lagi telah membawa perhatiannya kembali ke kamus bahasa Inggris, jadi dia hanya bisa menyerah pada pikiran itu. Bab 11, Ciuman untuk King Cheng. Mungkin karena kata-kata Cheng Yanan yang mengintimidasi, atau karena ujian akhir semakin dekat, tetapi semua orang perlahan-lahan kehilangan keinginan untuk bermain-main. Selama waktu ini, tidak ada yang mengganggu Tang Xiu dan Yuan Chuling. Dengan kembalinya jiwanya dan terutama setelah berhasil mengolah seni tertinggi ruang sejati, Tang Xiu menyadari bahwa ingatannya benar-benar mengerikan. Selama dia melihat sekilas buku apapun sekali saja, itu akan tertanam dalam benaknya dan tidak akan bisa melupakannya bahkan jika dia mau. Selain ingatannya yang mengagumkan, kemampuan pemahamannya juga sulit untuk ditandingi oleh orang normal. Tang Xiu hanya menghabiskan 2 hari untuk melahap kamus bahasa Inggris setebal 10 cm dan menyimpannya dalam ingatannya. Murid-murid lainnya, termasuk Yuan Chuling, masih berpikir bahwa Tang Xiu hanya membolak-balik kamus selama 2 hari karena bosan.
Setelah itu, Tang Xiu menghabiskan waktu 1 hari lagi untuk menyelesaikan membolak-balik materi pelajaran bahasa Inggris dari tahun 1 sampai tahun 3 dan dengan demikian, akhirnya bisa berhenti merevisi bahasa Inggris sebagai mata pelajaran. Ketika benaknya telah memuat semua informasi dari seluruh buku kamus Oxford dan semua materi pelajaran bahasa Inggris sekolah menengah, Tang Xiu menyadari bahwa ia sebenarnya dapat sepenuhnya memahami pelajaran Han Qingwu yang berbahasa Inggris dan juga yakin bahwa ia dapat berbicara dengan Han Qingwu dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, Tang Xiu mulai membolak-balik semua buku teks sastra sekaligus, dan pada saat yang sama, tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat semua kertas ujian sastra tahun lalu dan karangan-karangan luar biasa yang ada di mejanya. Setelah itu, ia terkejut mengetahui bahwa mengerjakan soal-soal sastra menjadi suatu kesenangan baginya. Setelah selesai mengulang pelajaran bahasa Inggris dan sastra yang membutuhkan banyak daya ingat sebagai mata pelajaran, Tang Xiu kemudian memfokuskan energinya pada fisika, kimia, dan biologi. Dengan mengandalkan daya ingatnya yang kuat, kemampuan pemahaman yang luar biasa, dan juga dasar-dasar awalnya, Tang Xiu mampu menggunakan waktu kurang dari 10 hari untuk memahami kembali ketiga mata pelajaran ini. Tang Xiu menikmati hari-hari yang tenang dan damai yang tidak dapat ia jalani di dunia abadi. Tidak ada pelatihan yang tak berujung dan pembantaian yang tak berujung, setiap hari hanya tentang pergi ke sekolah, pergi ke kafetaria dan kembali ke asrama. Ini adalah pertama kalinya Tang Xiu mencoba menghabiskan waktu dan usahanya pada hal lain selain berkultivasi yang merupakan perasaan baru dan aneh baginya. Hanya dalam waktu setengah bulan, Tang Xiu mulai merasa bosan. Hal ini karena Tang Xiu menyadari bahwa tidak ada lagi yang perlu dipelajarinya. Semua kertas latihan yang ada di mejanya dapat diselesaikan dengan mudah dan bahkan dapat memperoleh nilai penuh. Semua soal tingkat olimpiade dapat dipecahkan dalam pikiran oleh Tang Xiu, dan bahkan semua teori dan rumus dari materi pelajaran yang diberikan dapat dibantah oleh Tang Xiu. Pengetahuan yang telah kupelajari sejauh ini sudah cukup bagiku untuk menghadapi ujian akhir tahun, aku bahkan bisa merebut kembali tempat pertama yang seharusnya menjadi milikku tanpa masalah jika aku mau. Jadi apa yang harus kulakukan untuk menghabiskan sisa 2 bulan lagi? Setelah menyapu semua bahan belajar dan kertas latihan di meja Tang Xiu merasa kecewa dan frustrasi. Ketika tatapan Tang Xiu tanpa sengaja tertuju pada Su Xiangfei, dia menyadari bahwa Su Xiangfei sedang menatapnya dengan mata penuh kebencian. Pada saat itu, Tang Xiu gemetar dan segera menjadi lebih sadar. Bagaimana mungkin aku bisa melupakan masalah kultivasi? Meskipun dunia di bumi tidak dipenuhi dengan pertumpahan darah dan pembantaian seperti dunia abadi dan tidak memerlukan keterampilan bela diri yang terlalu tinggi, tetapi setidaknya aku harus memiliki kemampuan untuk membela diri, kan? Tang Xiu menepuk kepalanya dan setelah itu mulai memilih teknik kultivasi yang paling cocok dari ban ingatannya yang sangat besar. Teknik kultivasi pertama yang muncul di benak Tang Xiu adalah seni tertinggi ruang sejati. Dalam waktu yang singkat ini, meskipun ia tidak secara sengaja mengolah seni tertinggi ruang sejati, tetapi ia menyadari bahwa sejak ia berhasil mengolah teknik kultivasi ini secara tidak sadar di rumah sakit, mengolah teknik ini tampaknya menjadi nalurinya. Setiap kali ia tidur, tubuhnya secara tidak sadar akan mulai mengolah seni tertinggi ruang sejati. Untungnya, kultivasi bawah sadar semacam ini agak lambat dan tidak akan membahayakan Tang Xiu. Sebaliknya, Tang Xiu akan merasa sangat segar, penuh semangat, dan bahkan samar-samar bisa merasakan bahwa kekuatan mentalnya berangsur-angsur menjadi lebih kuat. Akan tetapi, mengingat kembali rasa sakit saat pertama kali mengolah seni tertinggi ruang sejati, sudut mulut Tang Xiu berkedut hebat saat dia dengan mantap memutuskan untuk menyaring teknik kultivasi seni tertinggi ruang sejati. Seni angsa emas, seni api safir, seni hati beku. Jumlah teknik kultivasi dan keterampilan bela diri yang harus dipilih Tang Xiu terlalu banyak. Orang lain mungkin merasa khawatir dengan kurangnya teknik kultivasi dan keterampilan bela diri untuk dilatih, tetapi Tang Xiu merasa khawatir tentang jenis teknik kultivasi dan keterampilan bela diri mana yang harus dipilih. Namun Tang Xiu segera menyadari bahwa dia terlalu banyak berpikir. Dalam 10 hari ini, Tang Xiu merenungkan semua ilmu dan pengalaman yang telah dikumpulkannya dan pada akhirnya menyadari bahwa semua keterampilan bela diri rahasia yang tak terhitung jumlahnya dan teknik kultivasi tingkat atas yang telah membuat orang-orang di dunia abadi menumpahkan darah dan kehilangan nyawa mereka bagaikan perhiasan yang tidak berharga.
Ini karena semua teknik kultivasi dan keterampilan bela diri ini diciptakan bagi mereka yang fisiknya sudah sangat kuat dan memiliki dasar yang baik untuk berkultivasi. Tang Xiu sudah memiliki dasar yang baik ketika ia pertama kali menyeberang ke dunia abadi, oleh karena itu ia berkembang pesat dengan mengandalkan teknik kultivasi dan keterampilan bela diri tersebut. Tubuh yang dimilikinya sekarang sangat lemah, bakat kultivasinya juga sangat buruk, ditambah lagi fakta bahwa hampir tidak ada energi spiritual di bumi, sehingga tidak mungkin untuk berlatih menggunakan semua teknik kultivasi dan keterampilan bela diri yang ada dalam pikirannya. Namun Tang Xiu tidak patah semangat saat ia mencoba mengingat kembali memori mendalam yang diambil dari tubuhnya yang lain saat ia menyeberang saat tubuh itu masih muda. Meskipun mengingat kembali kedua memori ini sangat sulit, tetapi pada akhirnya ia masih berhasil mengingat kembali beberapa mantra dasar yang tidak membutuhkan energi spiritual dan bakat yang tinggi. Selama 1 minggu ini, Tang Xiu dengan sabar mencoba mantra-mantra dasar yang luar biasa ini satu persatu, tetapi tubuhnya yang lahir di bumi tanpa keberadaan energi spiritual terlalu mengerikan. Jika ditempatkan di dunia abadi, tubuhnya bahkan mungkin berada di bawah ras manusia setengah iblis. Seiring berjalannya waktu, alis mata Tang Xiu yang berkerut semakin dalam setelah setengah bulan dan dia berangsur-angsur merasa cemas. Tenanglah, aku harus tenang, ada banyak sekali teknik di dunia abadi, jadi pasti ada teknik kultivasi yang cocok untukku, hanya saja aku belum mengingatnya. Teknik kultivasi apa yang belum kucoba? Tang Xiu terus menghibur dan menyemangati dirinya sendiri sambil terus memeras otaknya. Namun apa yang tidak diketahui Tang Xiu adalah ketika dia tiba-tiba berhenti melihat buku-bukunya untuk belajar dan duduk di kursinya sambil melamun, setiap hari dan bahkan sering mengabaikan pertanyaan Yuan Chuling, hati Yuan Chuling langsung hancur saat dia menatap Tang Xiu dengan perasaan khawatir dan cemas. Bukan hanya Yuan Chuling yang merasa demikian, bahkan Han King Wu dan Cheng Yanan yang diam-diam peduli pada Tang Xiu pun merasa khawatir. Meskipun ada orang yang khawatir terhadap Tang Xiu, tetapi ada juga orang yang tanpa sadar menghela napas lega dan gembira. Itu membuatku takut, Tang Xiu selalu membaca buku dan mengerjakan soal latihan sepanjang hari, tidak meninggalkan tempat duduknya saat baru masuk kelas. Aku masih berpikir bahwa pikirannya sudah pulih kembali dan nilainya akan naik selama 3 bulan terakhir ini. Setelah sampai di rumah, Su Xiangfei melepas sepatunya, melempar tasnya ke satu sisi dan melompat ke sofa yang lebar dan empuk. Maksudmu Tang Xiu tidak lagi membaca buku dan mengerjakan soal latihan? Mendengar perkataan Su Xiangfei, Zhang Meiyun yang sedang memperhatikan acara televisi langsung menjadi bersemangat. Entah dia tidak bisa melanjutkan aktingnya atau dia tidak punya energi lagi untuk melanjutkan belajar meskipun dia ingin. Setiap hari dia hanya duduk di kursinya dengan pikiran entah kemana, dia bahkan melamun ketika guru memanggil namanya, membuat guru itu marah. Mulut Su Xiangfei berkedut saat dia berkata dengan nada meremehkan. Ibu terlalu banyak berpikir, bagaimana mungkin pikiran Tang Xiu bisa pulih? Kejadian bulan lalu jelas-jelas kebetulan, kemungkinan besar itu karena kita terlalu menekannya, itu sebabnya dia mengoceh semua itu kepada ayah. Jika pikiran Tang Xiu benar-benar pulih, mengapa dia menggunakan kepalanya untuk memukul ayah? Su Yaning berkata tanpa banyak berpikir sambil mengupas pinus dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Su Shangwen terus merasa ada yang salah ketika dia mengingat kejadian dipukul dan ditusuk di sekujur tubuh oleh Tang Xiu. Meskipun sudah 1 bulan berlalu, tetapi Su Shangwen tidak bisa melupakan kejadian itu karena dia tidak pernah merasa malu seperti ini sebelumnya dalam 10 tahun terakhir. Apakah ini semua benar-benar hanya kebetulan? Su Shangwen perlahan mulai mempercayai penilaian mereka ketika dia tidak dapat memikirkan alasan apapun setelah berpikir cukup lama. Shangwen, berhentilah bersikap curiga. Apa kau benar-benar percaya pada Su Lingyun si jalang itu ketika dia mengatakan bahwa pikiran putranya telah pulih? Dengan putra kita yang mengawasi Tang Xiu setiap hari, apakah kau masih perlu khawatir bahwa dia akan lolos dari tangan kita? Selama dia berani keluar dari kompleks sekolah, bahkan jika pikirannya benar-benar telah pulih, kita juga akan dapat membuatnya tidak normal lagi. Melihat ekspresi khawatir di wajah suaminya, Zhang Meiyun berjalan ke sisi suaminya dan mengerutkan bibirnya sambil berbisik lembut di samping telinganya. Sekalipun Su Shangwen tidak menyukai Tang Xiu, tetapi dia tetap merasa tidak nyaman di dalam hati ketika mendengar istrinya mengucapkan kata-kata seperti jalang dan bajingan dari mulutnya.
Ketika Su Shangwen mendengar bahwa istrinya telah menemukan orang untuk berurusan dengan Tang Xiu, jantungnya berdebar kencang dan tanpa sadar ingin membuka mulut untuk menghentikannya, tetapi setelah berpikir kembali tentang penghinaan yang diberikan Tang Xiu, dia langsung menghentikannya. Waktu 1 bulan berlalu tanpa terasa dan ujian bulanan kedua untuk siswa tahun ketiga pun tiba. Selama waktu ini, Tang Xiu masih belum menemukan teknik kultivasi yang cocok untuk dirinya sendiri. Bukannya Tang Xiu tidak ingin memulihkan kultivasinya yang dimilikinya di dunia abadi secepat mungkin, tetapi karena dia tidak bisa melakukannya. Dibandingkan dengan dunia abadi yang terkonsentrasi pada energi spiritual, bumi bagaikan gurun tandus yang energi spiritualnya sangat sedikit. Ketika Tang Xiu berada di dunia abadi, ia telah mengumpulkan banyak sekali teknik kultivasi dan keterampilan bela diri, dan juga telah membeli dan menukar banyak sekali pusaka dan buku-buku rahasia. Namun, karena bumi memiliki energi spiritual yang sangat sedikit, Tang Xiu menyadari bahwa tidak ada satupun teknik kultivasi dan keterampilan bela diri yang dapat dilatih setelah mencoba semuanya. Tang Xiu, kamu pasti bekerja keras untuk ujian bulanan mendatang. Aku baru saja bertaruh dengan Guru Hu di kantor bahwa jika hasilmu turun lagi kali ini, maka gajiku bulan depan akan diberikan kepadanya, dan jika hasilmu bukan yang terendah di kelompok itu, maka gajinya bulan depan akan diberikan kepadaku. Apakah aku bisa mempertahankan gajiku atau tidak, itu semua tergantung padamu. Ketika Han Qingwu menyadari bahwa Tang Xiu masih melamun dan tidak dalam kondisi pikiran yang sehat meskipun ujiannya sudah dekat, dia tidak dapat menahan diri untuk memanggil Tang Xiu ke kantornya untuk memohon padanya, hampir dengan cara yang genit. Mendengarkan bisikan Han Qingwu dan melihat ekspresinya yang ceria, wajah Han Qingwu dan Su Qingcheng, kekasihnya di dunia abadi, perlahan menyatu. Tiba-tiba tersadar, Tang Xiu memeluk tubuh Han Qingwu sambil dengan lembut menempelkan ciumannya di bibir Han Qingwu yang sedingin es. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 12, Aku akan menjagamu seumur hidup. Han Qingwu jelas tidak menyangka bahwa Tang Xiu akan menciumnya ketika dia pergi menemuinya untuk berbicara. Selain bersama ayahnya saat dia masih muda, Han Qingwu tidak pernah begitu akrab dengan seseorang yang berjenis kelamin berbeda sebelumnya. Oleh karena itu, saat dia dipeluk oleh Tang Xiu, dia terdiam sesaat, tidak mampu bereaksi terhadap situasi tersebut. Sambil mencium aroma sabun ringan dari tubuh Tang Xiu dan merasakan lengannya yang kuat, Han Qingwu menjadi linglung dan lupa untuk melawan. Baru saat tindakan Tang Xiu semakin tidak pantas, di mana ia dengan paksa memasukkan lidahnya ke dalam mulut wanita itu dan mencengkeram pantat serta dadanya dengan tangannya, barulah Han Qingwu menyadari apa yang tengah terjadi. Merasa malu dan marah, Han Qingwu menampar wajah Tang Xiu dengan keras. Tang Xiu, kau keterlaluan. Air mata Han Qingwu tak terkendali menetes saat dia mengingat bahwa ciuman pertamanya yang sangat berharga telah hilang begitu saja. Bukankah seharusnya kau membayar hutangmu padaku? Kalimat ini tanpa sadar keluar dari mulut Tang Xiu. Baru setelah Tang Xiu selesai mengucapkan dialognya, dia terbangun dari ciumannya yang heboh dan menyadari bahwa ini bukan di dunia abadi, melainkan di bumi. Wanita di depan matanya juga bukan kekasihnya Su Qingcheng yang pernah mengkhianatinya, melainkan guru kelasnya, Han Qingwu, yang menyebabkan Tang Xiu membeku tak terkendali saat itu. Alasan mengapa Tang Xiu salah mengira Han Qingwu sebagai Su Qingcheng adalah karena selama kurun waktu tersebut, ia telah mencoba memilih berbagai macam teknik kultivasi dan keterampilan bela diri yang termasuk dalam dunia abadi. Setelah hidup dalam ingatan dunia abadi selama setengah bulan, ia sering mencampur adukan dunia abadi dan kenyataan. Di bawah tatapan Han Qingwu, Tang Xiu menunduk dengan rasa bersalah karena dia tidak berani menatap Han Qingwu. Tepat saat Tang Xiu hendak meminta maaf, penglihatan tepinya tanpa sengaja tertuju pada paha Han Qingwu yang ramping dan halus serta bekas celana dalam yang samar-samar terlihat di balik rok pendeknya yang berwarna merah muda, hidungnya tiba-tiba merasakan gelombang panas. Setelah menyentuh hidungnya beberapa kali dan memastikan bahwa dia tidak mimisan, Tang Xiu menghela napas lega sambil menampakkan ekspresi mengejek diri sendiri. Han Qingwu tampaknya baru saja mencuci rambutnya karena rambut merahnya yang basah menempel di pipinya, tampak memesona seperti bunga. Tubuhnya memancarkan keseksian samar yang lebih kuat daripada penampilannya yang cantik, menyebabkan Tang Xiu tidak dapat mengendalikan reaksi alami tubuhnya. Tang Xiu, jadi kamu sudah tahu?
Setelah mendengarkan kata-kata Tang Xiu, tubuh lembut Han Qingwu bergetar saat kemarahan di wajahnya langsung menghilang, digantikan dengan wajah yang dipenuhi rasa bersalah. Tang Xiu, aku minta maaf. Kamu menyelamatkanku setahun yang lalu tetapi aku tidak berani mengungkapkan diriku karena beberapa kesulitan yang sulit bagiku untuk berbicara, dan setelah itu karena keegoisanku sendiri, aku tidak maju untuk meminta maaf kepadamu. Tepat ketika Tang Xiu tengah khawatir bahwa kelakuan buruknya akan menyebabkan dirinya dikeluarkan dari sekolah, kata-kata Han Qingwu tiba-tiba mengejutkannya. Bukankah seharusnya Han Qingwu memarahiku dengan keras atau mencari kepala sekolah untuk mengajukan keluhan sambil menangis? Mengapa dia malah meminta maaf kepadaku? Setelah memikirkan kembali perkataan Han Qingwu, sebuah kenangan lama tiba-tiba muncul dalam benak Tang Xiu dan ekspresi kecewa tanpa sadar tergambar di wajahnya. Itu kamu, jadi kamu orang yang sama dari setahun yang lalu. Tatapan Tang Xiu terpaku pada Han Qingwu. Setelah beberapa saat, pupil matanya mengecil dan mulutnya terbuka lebar saat dia tanpa sadar berteriak ketakutan. Sebelum Tang Xiu bisa menyelesaikan kalimatnya, mulutnya ditutup oleh tangan Han Qingwu. Aku mohon padamu, jangan katakan apa-apa lagi, tolong jangan beritahu siapapun tentang masalah ini. Setelah mendengar beberapa kata pertama yang diucapkan Tang Xiu, ekspresi Han Qingwu berubah drastis saat dia menjawab dengan memohon. Namun, Han Qingwu bingung dengan tindakan Tang Xiu dan dia memohon agar Tang Xiu tidak mengungkapkan identitasnya. Kecuali jika Tang Xiu tidak mengenaliku sebelum aku pergi dengan jujur padanya, lalu mengapa dia mengatakan bahwa aku harus membayar kembali apa yang aku berutang padanya? Yang tidak disadari Han Qingwu adalah karena dia sedang gugup saat ini, posisinya dengan Tang Xiu sangat ambigu. Tubuhnya benar-benar menempel dalam pelukan Tang Xiu dengan satu tangan di leher Tang Xiu dan tangan lainnya menutupi mulutnya seolah-olah dia sedang merayu Tang Xiu. Tang Xiu merasakan sakit dan bahagia selama ini. Dengan hanya sehelai pakaian tipis yang memisahkan mereka, Tang Xiu dapat merasakan tubuh Han Qingwu yang hangat dan sangat elastis. Bahkan jika dia ingin melangkah mundur, tidak ada ruang. Han Qingwu hampir setinggi Tang Xiu saat mengenakan sepatu hak tingginya, dan dengan jarak mata mereka kurang dari 10 cm, dia hampir dapat melihat tanda air di mata Han Qingwu, yang menggoda jiwa orang-orang. Wajah mereka berdua tidak sengaja bersentuhan sedikit dan mereka bisa merasakan napas hangat di telinga mereka. Tiba-tiba merasa ingin, Tang Xiu menunduk dan melihat dada montoknya tergencet hingga tak berbentuk. Melihat kebalik kerah baju, dia bahkan bisa melihat sepetak besar kulit seputih salju serta lembah dalam yang sangat menarik perhatian. Tang Xiu ingin mencium Han Qingwu lagi tetapi mengingat tamparan itu dan status Han Qingwu, Tang Xiu yang sekarang waspada tidak ingin menodai Dewi di depannya. Baru ketika menyadari napas Tang Xiu semakin tak teratur dan tatapannya semakin kacau, Han Qingwu menyadari bahwa ia telah kehilangan kendali saat itu. Ia segera melepaskan mulut Tang Xiu saat wajahnya yang cantik dan elok perlahan memerah dan matanya memancarkan ekspresi yang memikat. Tang Xiu, aku bukan tipe orang yang tidak tahu berterima kasih kepada seseorang yang telah kukasihi. Tidak mudah bagiku untuk menemuimu saat itu, tetapi ketika aku ingin menemuimu untuk menjelaskan diriku, ada beberapa masalah dengan pikiranmu, itulah sebabnya aku hanya bisa diam-diam menjagamu dalam kegelapan. Melihat tatapan mata Tang Xiu yang membara perlahan menghilang, Han Qingwu menghela napas lega sementara hatinya merasa sedikit kecewa. Di bawah tatapan ingin tahu Tang Xiu, Han Qingwu menceritakan kejadian yang terjadi saat itu. 2 tahun lalu, insiden penipuan ujian masuk perguruan tinggi di Provinsi Shuangqing telah menggemparkan seluruh negeri, sehingga memerlukan penyelidikan menyeluruh dari manajemen puncak hingga ke sistem pendidikan Provinsi Shuangqing. Selama masa itu, Wakil Kepala Kementerian Pendidikan Star City, Han Fu, juga terlibat dan langsung dijebloskan ke penjara. Han Qingwu sangat yakin bahwa ayahnya tidak bersalah tetapi pada saat itu dia baru saja keluar dari kompleks universitasnya dan semua teman ayahnya hilang, bahkan kerabat mereka pun bersembunyi dari mereka. Karena tidak ada solusi yang tersedia, Han Qingwu hanya bisa memikirkan solusinya sendiri. Sayangnya, surga tidak mengecewakan orang-orang yang gigih. Di bawah Han Qingwu yang telah melacak dan mengumpulkan informasi selama berhari-hari, dia akhirnya memahami kebenaran di balik kejadian tersebut. Setelah itu, tanpa rasa hormat, dia berdandan dengan cara yang seksi dan menggoda untuk mendekati seorang saksi kunci, merebut bukti yang sangat penting darinya.
Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa saksi kunci akan bersikap begitu waspada karena dia merasa ada yang tidak beres ketika Han Qingwu mengambil barang bukti, sehingga mengejarnya. Merasa gelisah, Han Qingwu menyeberang jalan tanpa banyak berpikir dan sebelum ia menyadarinya, ia sudah berada di lautan mobil. Meskipun laju mobil di area kota agak lambat, secara umum, tetap saja ada pengecualian dalam situasi apapun. Ketika dia menyadari ada mobil yang membelok ke arahnya dengan cepat, dia berteriak ketakutan karena dia tidak bisa bereaksi dengan cara lain. Beruntungnya, Tang Xiu turun tangan pada saat kritis dan menyelamatkan Han Qingwu, namun Tang Xiu tertabrak dan terpental mobil. Setelah diselamatkan, Han Qingwu takut barang bukti di tangannya akan dirampas kembali, jadi dia cepat-cepat bersembunyi di antara kerumunan dan melarikan diri tanpa melihat ke arah Tang Xiu. Dengan bukti kunci ini, ayah Han Qingwu, Han Fu, dibebaskan dari semua keluhannya sementara Kepala Kementerian Pendidikan Kota Bintang, yang awalnya duduk di pinggir sambil menyaksikan badai, dijebloskan ke penjara. Bahkan beberapa pesaing kuat Han Fu juga masuk ke dalam, sehingga Han Fu duduk di singgasana sebagai Kepala Kementerian Pendidikan tanpa banyak rintangan. Ketika kesadaran Han Qingwu mulai tenang setelah kejadian ayahnya, 2 bulan telah berlalu. Pada saat itulah dia teringat kembali pada penyelamatnya di saat-saat kritis itu, membuatnya mencarinya dengan panik setelah itu. Han Qingwu tahu bahwa jika orang ini tidak turun tangan untuk menyelamatkannya di saat-saat kritis itu, maka bukan saja dia akan kehilangan nyawanya tetapi ayahnya juga akan dikurung di penjara selama bertahun-tahun dan keluarganya yang awalnya bahagia dan tenteram akan hancur. Meskipun kejadian itu terjadi 2 bulan yang lalu, Han Qingwu masih berhasil mengetahui kasus kecelakaan mobil tersebut dari polisi lalu lintas dengan mudah. Sopir taksi yang membanting setir dan mengemudikan mobil ke arahnya sedang mabuk malam itu. Ia mengira pedal oli sebagai rem dan mengarahkan kemudi ke arah yang salah karena panik, sehingga menyebabkan kecelakaan. Orang yang menyelamatkannya adalah seorang siswi dari SMA Star City, kelas 1, dan bahkan menduduki peringkat pertama di antara seluruh angkatan saat ia masuk SMA Star City, kelas 1. Han Qingwu mendesak ayahnya dan berhasil memperjuangkan Tang Xiu untuk mendapatkan penghargaan sebagai siswa berprestasi di Provinsi Shuangqing, dan di saat yang sama, membuat polisi lalu lintas memberikan sertifikat dan medali karena keberaniannya melalui koneksinya. Tepat ketika Han Qingwu ingin mengucapkan terima kasih kepada Tang Xiu secara langsung, dia mendengar beberapa berita yang hampir membuatnya pingsan dari para dokter. Otak Tang Xiu mengalami benturan keras selama kecelakaan mobil, meninggalkan dampak yang hampir mustahil untuk dipulihkan. Dalam beberapa tahun berikutnya, kecerdasan Tang Xiu tidak hanya akan menurun drastis, ingatannya juga akan berangsur-angsur hilang. Pada akhirnya, dia akan berangsur-angsur menjadi lumpuh. Han Qingwu tidak dapat menerima kenyataan kejam ini dan dia bahkan tidak berani bertemu Tang Xiu. Namun, rasa syukur dan bersalah di hatinya tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Setelah menderita selama sebulan, Han Qingwu yang kurus kering menyerah pada pekerjaannya yang bergaji tinggi dan memilih untuk masuk ke sekolah menengah atas Star City, kelas 1, untuk menemani Tang Xiu. Setelah setahun melakukan pengamatan, Han Qingwu menemukan bahwa kecerdasan Tang Xiu tidak hanya menurun drastis, tetapi ingatannya juga menjadi sangat buruk. Kemampuan pemahaman dan pemikirannya hanya lumayan, namun, perbedaannya, dibandingkan dengan saat ia baru saja masuk sekolah, bagaikan langit dan bumi. Semakin buruk kondisi Tang Xiu, semakin bersalah pula perasaan Han Qingwu. Dia tidak berani mendekati Tang Xiu dan tidak berani mengungkapkan kebenaran kecelakaan mobil itu kepada Tang Xiu atau Su Lingyun. Han Qingwu tidak tahu bagaimana ia harus membalas atau memberi kompensasi pada Tang Xiu. Satu-satunya yang dapat ia lakukan adalah memperhatikan Tang Xiu secara diam-diam, dan apabila ia mendengar seseorang menjelek-jelekan Tang Xiu, ia akan mencaci maki mereka dengan ringan. Han Qingwu bahkan hampir berselisih dengan kepala sekolah mengenai pembahasan masalah pengusiran Tang Xiu oleh tim sekolah dan kelompok. Dalam awalnya, Hu Qiusheng bahkan telah dimasukkan dalam daftar hitam oleh Han Qingwu. Tang Xiu, maafkan akulah yang terlalu egois. Seharusnya aku sudah meminta maaf padamu sejak lama, tetapi aku takut reputasiku akan ternoda jadi aku ragu-ragu untuk waktu yang sangat lama dan tidak berani mengatakan kebenaran. Sangat sulit bagiku untuk menanggungnya jauh di dalam hatiku. Han Qingwu merasa rileks segera setelah menyelesaikan dialognya.
Semenjak kecelakaan itu terjadi, Han Qingwu selalu terbangun dari mimpi buruk hampir setiap hari. Selama lebih dari 1 tahun terakhir, Han Qingwu selalu memikul beban moral yang berat. Rasa bersalah dalam hatinya telah menyiksanya, membuatnya gelisah, tidak bisa tidur. Ia bahkan membenci dan mencela dirinya sendiri. Tang Xiu, mulai hari ini aku akhirnya bisa berhenti merasakan kritik batin terhadap diriku sendiri di dalam hatiku. Aku akan selalu berada di sisimu untuk melindungimu dan jika kau benar-benar menjadi orang dalam kondisi vegetatif, aku akan menjagamu selama sisa hidupmu. Seolah mengucapkan sumpah, Han Qingwu menatap wajah Tang Xiu saat dia mengucapkan kata-kata itu, satu kata pada satu waktu. Saat ini, Tang Xiu benar-benar tercengang. Bab 13, Ujian Bulanan dimulai. Tang Xiu sangat jelas tentang posisi unik Han Qingwu di sekolah. Dia juga samar-samar mendengar kisah hidup Han Qingwu, tetapi dia tidak memikirkan bagaimana ada hubungan seperti itu antara Han Qingwu dan dia. Mengetahui kebenaran masalahnya, dia menemukan jawaban atas beberapa pertanyaan yang membuat Tang Xiu bingung sebelumnya. Ia memperoleh nilai tinggi tetapi tidak menjadi siswa terbaik seprovinsi saat ia duduk di kelas 1 SMA. Namun, ia memperoleh penghargaan saat ia memperoleh nilai rendah di kelas 2. Setelah kecelakaan mobil, dia jelas mendapat perawatan dan kompensasi, tetapi kemudian dia entah bagaimana mendapatkan 10.000 yuan bonus keberanian. Pikirannya jelas bermasalah, Hu Qiusheng juga membencinya, pihak sekolah tidak mengeluarkannya tetapi membiarkannya tetap belajar di kelas utama. Meskipun pamannya yang lebih muda, Su Shangwen mengambil semua penghargaan sehingga seluruh keluarganya memiliki kesan yang baik terhadapnya dan ibunya berterima kasih padanya, tidak sabar untuk mengambil hatinya dan memberikannya kepadanya, tetapi Tang Xiu selalu merasa bahwa pamannya yang lebih muda, Su Shangwen, tidak akan membantunya tanpa berkembang biak. Nona Han, apakah Anda mengatakan akan melindungi saya mulai sekarang? Diam-diam memperhatikan Han Qingwu sejenak, dia tiba-tiba merasa sangat lucu ketika melihat Han Qingwu tampak suci dan serius. Han Qingwu tenggelam dalam keputusan yang dibuatnya. Dia menganggukkan kepalanya dengan berat tanpa merasakan sesuatu yang aneh. Nona Han, Anda juga mengatakan bahwa Anda akan menjagaku selamanya. Tang Xiu terus bertanya. Han Qingwu terus menganggukkan kepalanya. Nona Han, bagaimana jika aku mendapat tempat terakhir dalam ujian ini? Tang Xiu bertanya lagi. Aku tidak menginginkan gaji bulan ini. Mengingat taruhannya dengan Hu Qiusheng, Han Qingwu tidak bisa tenang, namun, dia juga takut bahwa dia akan memberi terlalu banyak tekanan pada Tang jadi meskipun itu akan menyebalkan, dia tidak berdaya mengatakan itu. Nona Han, Anda harus selalu mengingat apa yang baru saja Anda katakan, kali ini saya akan mengikuti ujian dengan serius, dan memastikan bahwa Hu Qiusheng akan menyesali keputusannya. Melihat Han mengerutkan kening, Tang Xiu akhirnya tidak tega untuk terus menggodanya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Tang Xiu pun pergi dan meninggalkan Han Qingwu yang melamun sendirian. Itu tidak benar, orang ini hanya berpikiran jernih ketika berbicara kepadaku seolah-olah dia sengaja menipuku. Belum lagi penampilannya yang sembrono sebelumnya, bagaimana itu terlihat seperti orang yang pikirannya kacau? Yuan Chuling juga memberitahuku bahwa penyakit tersembunyi Tang Xiu akibat kecelakaan mobil telah disembuhkan dan prestasi akademik Tang Xiu akan segera membaik. Namun setelah pengamatan saya selama bulan ini, ia hampir tidak melihat ke papan tulis, dan tidak mendengarkan ceramah guru, atau seperti sebelumnya, membaca buku sendiri. Pada paruh kedua bulan ini, ia bahkan tidak membalik halaman, duduk di sana dalam keadaan linglung selama berhari-hari. Han Qingwu berusaha sekuat tenaga untuk mencari tahu, tetapi tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Akhirnya, sebuah adegan tanpa disadari muncul di benaknya, ketika dia dicium oleh Tang Xiu. Dia tiba-tiba tersipu malu dan tanpa sadar meletakkan tangannya di pipinya yang panas. Yuan Chuling tampak gugup saat melihat Tang Xiu kembali ke kelas. Bos, apakah Nona Han mengkritikmu? Tidak, Nona Han hanya mendorongku untuk berusaha sebaik mungkin mengikuti ujian dan bertanya bagaimana aku mempersiapkan diri untuk itu. Tang Xiu menggelengkan kepalanya, dan segera menjawabnya dengan hati-hati. Setelah mengubah lingkungan, tidak ada lagi tekanan dari sebelumnya dan dengan perlindungan Cheng Yanan, hampir tidak ada yang mengganggu kami, jadi saya memiliki efisiensi belajar yang baik di bulan ini. Pada dasarnya, saya telah menguasai semua pengetahuan kelas 1 sekolah menengah.
Saya yakin saya dapat diterima di perguruan tinggi jika saya terus belajar selama 2 bulan lagi. Yuan Chuling merenung sejenak dan berkata dengan keras. Perguruan tinggi saja tidak cukup, target kita adalah universitas unggulan atau bahkan universitas ternama. Tang Xiu menepuk bahu Yuan Chuling dan berkata dengan lembut. Yuan Chuling tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi angkuh. Dia ingin membantah Tang Xiu, tetapi mengingat situasi Tang Xiu bulan ini, dia terdiam. Seperti yang diharapkan oleh siswa kelas 3, ujian bulanan kedua sudah dimulai dan Tang Xiu akan mengikuti ujian pertamanya setelah jiwanya kembali ke tubuhnya. Meskipun itu hanya ujian bulanan biasa, tetapi baik siswa SMA maupun guru kelas 3, mereka semua menganggapnya sangat serius. Lagi pula, jenis soal ujian dan tingkat kesulitannya sama persis dengan ujian masuk perguruan tinggi selama bertahun-tahun. Sebagian besar, nilai ujian bulanan dapat mencerminkan nilai ujian masuk perguruan tinggi dan dapat dianggap sebagai latihan sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Hanya beberapa siswa yang prestasinya buruk dan sama sekali tidak punya harapan untuk mendapat nilai tinggi, tidak memperhatikan ujian. Ada 2 kelas siswa yang duduk bersilang di ruang ujian, yaitu siswa kelas seni liberal dan kelas sains, jadi kemungkinan besar hal itu akan mengakhiri kemungkinan terjadinya kecurangan plagiarisme. Tang Xiu, jangan melihat ke sekeliling, ikuti ujiannya. Oh, jika kamu ikut dalam pertarungan dan mendapat nilai ujian yang buruk, aku akan memandang rendah kamu. Tang Xiu melihat ke sekeliling para kandidat. Ada suara keras di belakang, tetapi itu adalah Cheng Yannan yang duduk di kursi belakangnya. Ayo! Tang Xiu tersenyum dan kemudian mengeluarkan peralatan ujinya sendiri. Tang Xiu pingsan ketika mendengar seseorang berbicara tentang dirinya dan juga merasa bahwa seseorang tengah menunjuk ke arahnya, tetapi dia tidak peduli. Ketika hasil ujian bulanan keluar, kamu akan terkejut. Tang Xiu menarik napas dalam-dalam dan menyesuaikan kondisi pikirannya ke kondisi terbaik. Tak lama kemudian, 2 pengawas masuk ke kelas sambil memegang kertas ujian yang tebal. Para pengawas tidak langsung membagikan kertas ujian, tetapi kembali mengamati kelas dan menekankan kedisiplinan ujian. Mereka tidak tergesa-gesa membagikan kertas ujian ke tangan masing-masing peserta. Saat berjalan di depan Tang Xiu, salah satu pengawas jelas berhenti sejenak, lalu wajahnya menampakkan senyum menghina. Tang Xiu memaksakan senyum ketika melihat situasi ini karena guru tersebut adalah guru fisika Xia Mingjie ketika ia masih di kelas 5. Ia tidak menyangka bahwa guru tersebut akan datang untuk memeriksa bahasa dasarnya. Setelah menerima kertas ujian, Tang Xiu tidak langsung menulis, tetapi membacanya lagi dari awal hingga akhir, untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam soal. Pada saat yang sama, ia mengingat kembali semua pengetahuan untuk ujian. Selanjutnya, Tang Xiu cepat-cepat menuliskan jawabannya di kertas satu persatu. Hanya dalam waktu setengah jam, Tang Xiu menyelesaikan semua pertanyaan selain menulis komposisi. Semua orang bilang cinta seorang ayah bagaikan gunung, lalu apa yang seperti cinta seorang ibu? Angin sepoi-sepoi musim semi yang cerah di musim panas, buah-buahan di musim gugur, sinar matahari di musim dingin, atau cahaya hangat di malam yang gelap. Gunakan cinta ibu sebagai judul untuk menulis sebuah karangan yang tidak kurang dari 1000 kata. Setelah membaca judul karangan itu, Tang Xiu tiba-tiba berdiri dengan takjub dan emosinya pun hancur. Air mata mengalir dari matanya. Ketika Tang Xiu masih berusia 3 tahun, ayah Tang Xiu meninggal dan ia dibesarkan oleh ibunya. Dalam ingatan Tang Xiu, tidak ada seorang ayah sama sekali. Ibunya lah yang membesarkannya, dan juga ibunya lah yang mengajarinya bagaimana berperilaku. Setelah pikiran Tang Xiu menjadi cacat, ibunya lah yang tidak menjadi sedikit pun jijik dan tidak sabaran serta dengan keras kepala merawatnya. Ada begitu banyak kenangan tentang ibunya, dan selama ribuan tahun di dunia abadi, kenangan itu semakin dalam lagi dan lagi, sehingga Tang Xiu tidak akan melupakannya. Tang Xiu tenggelam dalam kenangan tentang ibunya untuk waktu yang lama dan tidak dapat melepaskan diri. Dia tidak menyadari bahwa dia telah menjadi pusat perhatian di ruang pemeriksaan. Kau lihat itu? Orang yang menangis itu adalah Tang Xiu. Dia dulunya diterima di sekolah kita, tapi sekarang dia yang terakhir di kelas. Ah, tidak perlu menangis meskipun tidak tahu jawabannya, itu terlalu memalukan, sepertinya ada yang salah dengan pikirannya. Karena otaknya bermasalah, dia harus meninggalkan sekolah dan pulang ke rumah. Kenapa dia masih tetap bersekolah?
Bagaimana kalau dia tiba-tiba menyakiti orang lain? Dua pengawas juga mendapati Tang Xiu tidak biasa. Faktanya, merekalah orang pertama yang mendapati emosi Tang Xiu yang tidak biasa, namun melihat Tang Xiu hanya terdiam dan tidak mempengaruhi kandidat lainnya, mereka pun tidak mengatakan apapun. Ketika perilaku Tang Xiu semakin menarik perhatian para kandidat, mereka ingin mengingatkan Tang Xiu dan bahkan mengeluarkannya dari ruang ujian. Ketika salah seorang pengawas muda dengan marah pergi ke tempat duduk Tang Xiu sebelum memukulnya, Xia Mingjie menghela nafas pelan dan segera menyusul pengawas muda itu untuk mencegah perilakunya. Sekarang adalah waktu ujian Tang Xiu, tapi tolong gunakan waktu ini untuk menjawab dengan serius, atau kamu mungkin akan ketinggalan ujian. Xia Mingjie dengan lembut mengetuk kursi Tang Xiu dan mengingatkannya dengan lembut. Mendengar pengingat Xia Mingjie, Tang Xiu tanpa sadar menyadari bahwa waktu telah berlalu lebih dari 1 jam. Dia duduk di kelas selama 1 jam tanpa melakukan apapun dan melihat bahwa waktu yang tersisa hanya kurang dari setengah jam, dia segera mulai menulis esainya. Pak Tua Xia, dengan kemampuan Tang Xiu, tidak peduli berapa lama dia duduk di ruang ujian, itu tidak akan mempengaruhi nilainya. Saat Tang Xiu mulai menjawab dengan serius, pengawas muda Ranpan menekankan waktu ujian dan kedisiplinan ujian lalu pergi, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh kepada Xia Mingjie. Kasihan sekali anak itu, kalau bukan karena kecelakaan mobil yang terjadi setahun lalu, masa depannya pasti cerah sekali. Xia Mingjie menyaksikan dengan penuh simpati dan penyesalan. Oh, begitulah hidup. Masuk ke sekolah kita di tempat pertama di kota kita, dan sekarang bahkan turun ke kelas 12, kesenjangan ini terlalu besar. Memikirkan kinerja Tang Xiu, Ranpan juga menghela nafas. Ya. Saya masih ingat pidato anak ini ketika ia memenangkan hadiah pertama dalam kompetisi fisika Olimpiade, toleransinya, visinya, ambisinya, saya bangga menjadi instruktur dan gurunya. Saya tidak berpikir ia akan jatuh ke situasi sekarang. Sungguh malang. Xia Mingjie mendesah dengan penyesalan. Xia Tua, apakah menurutmu mungkin bagi Tang Xiu untuk kembali normal dalam beberapa bulan terakhir, lalu mengejarnya, dan memenangkan kembali kehormatan yang pernah menjadi miliknya? Dia mengamati esai yang ditulis oleh Tang Xiu dengan serius, Ranpan bertanya. Xia Mingjie berbinar-binar ketika mendengar kata-kata itu, lalu menjadi sedih. Tahun ini, aku selalu menantikan keajaiban hari itu. Sayangnya, keajaiban itu tidak muncul, dan sekarang Tang Xiu telah dipindahkan ke kelas 10. Waktu untuk ujian masuk perguruan tinggi hanya menyisakan waktu sekitar 2 bulan. Bahkan jika pikirannya benar-benar kembali normal, akan sulit baginya untuk mengejar ketinggalan. Sebenarnya, Ranpan merasa senang mengatakan itu, mendapati Xia Mingjie serius membicarakan masalah ini dengannya. Dia tidak dapat menahan senyum dan menggelengkan kepalanya, dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Bab 14, Ironi dingin dan satire membara. Ketika ujian bahasa dasar berakhir, Tang Xiu tanpa sadar menghela napas lega. Meskipun dia tidak menjawab dengan jawaban standar, Tang Xiu memiliki keyakinan untuk mendapatkan lebih dari 140 poin dalam ujian bahasa dasar. Setelah makan siang, Tang Xiu tidak kembali ke asrama untuk beristirahat, melainkan meninggalkan sekolah dan pergi ke perpustakaan provinsi di seberang sekolah. Sejak 2 minggu lalu, Tang Xiu tidak lagi puas dengan pengetahuan dari buku teks dan pergi berendam di perpustakaan sekolah sepanjang hari. Kemudian, Tang Xiu mengetahui bahwa ia dapat memasuki perpustakaan provinsi dengan kartu perpustakaan sekolah, dan koleksi buku perpustakaan provinsi tersebut 100 kali lipat dari perpustakaan sekolah. Kemudian, ia dengan tegas meninggalkan perpustakaan sekolah dan berlama-lama di perpustakaan provinsi setiap hari. Tujuan Tang Xiu pergi ke perpustakaan provinsi bukan hanya untuk belajar, tetapi juga untuk menyempurnakan ide-ide yang muncul di benaknya guna memastikan arah pelatihannya di masa mendatang. Pada ujian matematika sore itu, Tang Xiu hanya menghabiskan waktu setengah jam untuk mengerjakannya. Ia lalu menyerahkan kertas ujian dan pergi. Perilaku Tang Xiu menimbulkan kegemparan. Untuk meningkatkan tekanan belajar pada siswa SMA, sekolah secara khusus meningkatkan kesulitan ujian. Tetapi Tang hanya menghabiskan waktu setengah jam untuk menyelesaikan kertas ujiannya, yang membuat yang lain berpikir pada satu kemungkinan, yaitu Tang Xiu menganggap kertas ujiannya terlalu sulit dan meninggalkan ujian tersebut. Meskipun ujian matematika ini sangat sulit, Tang Xiu tidak boleh meninggalkan ujiannya,
atau dia akan mengecewakan Nona Han. Oh, Nona Han pasti akan kalah kali ini. Meskipun dia tidak peduli dengan gaji itu, aku akan merasa tidak nyaman jika memikirkan senyum buas Hu Qiusheng. Saat kedua pengawas menyaksikan Tang pergi, mereka tidak dapat menahan diri untuk berbisik. Ketika hari pertama ujian berakhir, para siswa kelas 3 berdiskusi dengan intens, yang mana Tang tidak ikut serta. Sebaliknya, ia mencoba dan merevisi latihan-latihan yang terlintas dalam benaknya. Ketika gagasan tentang hukum kekuatan terakhir dan taktiknya dinyatakan gagal setelah dipraktikkan, Tang mau tidak mau memperlihatkan ekspresi dekadensi. Apakah aku hanya mempraktikkan taktik alam semesta? Tapi kemana harus pergi untuk menemukan ramuan dan mineral langka itu? Tang Xiu merasa sangat bingung. Bos, aku merasa hasil ujianku kali ini bagus. Kalau besok hasilnya seperti hari ini, pasti bagus. Yuan Chuling menyentuh lengan Tang dan berkata dengan gembira. Ayo, masih ada 2 bulan lagi, aku yakin kamu pasti bisa mendapat nilai bagus. Tang Xiu melirik Yuan Chuling dan berkata dengan linglung. Hei, aku tidak menyangka aku bisa menguasai ilmu yang telah lama aku tinggalkan dan itu semua berkat ajaran dan doronganmu. Ngomong-ngomong, bagaimana ujianmu hari ini? Yuan Chuling tersenyum lalu bertanya dengan rasa ingin tahu. Menurutku tidak apa-apa. Tang Xiu ragu sejenak dan berbisik. Tang Xiu, kamu sedang membual, bukan? Takut hal itu akan terungkap setelah beberapa hari? Kamu menangis selama 1 jam dalam ujian bahasa dasar dan bahkan meninggalkan ujian matematika. Kamu masih berpikir itu tidak apa-apa? Para siswa dari kelas unggulan benar-benar hebat, mereka tidak hanya memiliki nilai bagus, kemampuan membanggakan mereka juga kelas 1. Setelah Tang Xiu mengatakan itu, dia mendengar ledakan ejekan. Cheng Yanan yang duduk di depan Tang juga bingung dan merasa kecewa saat melihat Tang Xiu. Baik ujian bahasa di pagi hari maupun ujian matematika di sore hari, Tang memberikan pengaruh yang besar di ruang ujian. Oleh karena itu, banyak orang mengetahui tentang kinerja Tang Xiu di ruang ujian, yang membuat orang-orang yang awalnya membenci Tang semakin membencinya dan orang-orang yang awalnya berharap padanya menjadi sangat kecewa. Melihat Tang diejek teman-teman sekelasnya karena perkataannya, Yuan Chuling ingin sekali menampar wajahnya sendiri dengan keras. Yuan Chuling tanpa sadar menatap Cheng Yana untuk meminta bantuan. Meskipun Cheng Yanan memasuki kelas 10 lebih awal daripada Yuan Chuling dan Tang Xiu, Cheng Yanan berhasil menaklukkan teman-teman sekelas kelas 10 dengan efektivitas tempurnya yang kuat dan metamorfosis pembelajaran, sepenuhnya mengamankan posisinya sebagai kakak perempuan. Berkat perhatian Cheng Yanan, Tang Xiu dan Yuan Chuling menjalani kehidupan yang sangat menyenangkan di kelas 10. Mereka tidak hanya mendapatkan lingkungan belajar yang baik, tetapi mereka juga mendapat perhatian dan sambutan hangat dari Cheng Yanan dari waktu ke waktu. Hal ini membuat teman-teman sekelas kelas 10 semakin iri dan dengki terhadap Tang Xiu dan Yuan Chuling, sementara mereka menikmati hidup mereka. Dulu, jika ada yang berani menggoda Tang Xiu dan Yuan Chuling, Cheng Yanan pasti sudah menghentikan mereka, namun kali ini Cheng Yanan langsung lolos dari tatapan mata Chuling dan terus menulis di kertasnya, seakan-akan dia tidak tahu apa-apa. Berkat perhatian Cheng Yanan, Tang Xiu dan Yuan Chuling menjalani kehidupan yang sangat menyenangkan di kelas 10. Mereka tidak hanya mendapatkan lingkungan belajar yang baik, tetapi mereka juga mendapat perhatian dan sambutan hangat dari Cheng Yanan dari Aha, 2 pengecut yang tidak punya nyali ini. Kalian berdua punya nilai jelek dan kalian bahkan tidak menyadarinya. Apa kalian masih lelaki, Hem? Apakah mereka laki-laki? Jika mereka laki-laki, mengapa mereka selalu bersembunyi di balik wanita? Jika aku jadi mereka, aku pasti sudah mati. Teman sekelas khawatir bahwa Cheng Yanan akan melindungi Tang Xiu dan Yuan Chuling, jadi kata-kata mereka lembut. Ketika semua orang mengetahui bahwa sikap Cheng Yanan terhadap Tang Xiu dan Yuan Chuling telah berubah, bahasa mereka menjadi semakin tidak bermoral. Di bawah ejekan dan hinaan orang banyak, napas Yuan Chuling menjadi semakin cepat dan wajahnya memerah. Ketika Yuan Chuling tidak dapat menahan diri untuk memukul meja dan berdiri, Tang Xiu batuk pelan untuk mencegah perilaku Yuan Chuling yang gegabah. Sebenarnya, bukan urusanmu apakah hasil ujian bulanan kita bagus atau jelek. Kamu tidak berhak mengejek. Kalau prestasi akademismu bagus, kamu tidak perlu duduk di kelas ini, kan? Tang Xiu melirik teman sekelas yang suka berkelahi dalam darah dan berkata dengan enteng.
Perkataan Tang Xiu yang sederhana bagaikan menyalakan tong mesiu, yang langsung membakar habis kelas. Bersambung ke episode 4. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.